Bu, Bapak, kalau malam ini kita masukkan uang di celengan, itu bukan karena kita dermawan, bukan. Tapi fabima rahmatin minallah. Pengasihin pengelata. Pengelata Allah pekedoki. Kalau malam ini kita bisa buka Al-Quran, itu bukan karena kita mau pintar mengaji, mau mengejar setoran, tidak. Itu karena Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kalau malam hari ini kita bisa tarawih, maka kita lakukan tarawih di masjid. Karena Ustaz, oh bukan. Semua boleh kita rasakan masing-masing. Iga kiri-kiri patalinga kita masuk pajak di masjid. Saya yakin sebagian besar bukan karena ceramahnya Ustaz, tapi Allah yang menggerakkan kita. Kok gara-gara Ustaz, gara-gara ulama, orang dapat hidayah, maka banyak sekali orang di Indonesia ini dapat hidayah? Tidak. Bahkan kita tidak bisa membayangkan ada orang masuk Islam dari gasal lekro, ada di surah Ghafir, ya, malaikat. Jadi kita datang ke masjid, buka Al-Quran, kasih buka orang, kasih celengan. Setiap kita melakukan kebaikan, malaikat itu mendoakan. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah kerjanya itu berdoa. Bayangkan kalau ada malaikat, dan malaikat siapa yang berdoa? Malaikat yang mengusung arasy yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbana adkhilhum, ya Allah, masukkan dia kemana? Jannati adn, surga adnan. Jannati adn ini allati wa'adtahu, ke dalam surga yang telah engkau janjikan. Siapa itu? Wa man salaha, siapapun yang berbuat amal saleh, yang saya sebutkan tadi itu. Min abaihim, bapaknya, neneknya, wa azwajihim, putamatoir bidena, ya. Wa min zurriyatihim, kasih masuk juga itu anaknya. Satu saja berbuat, semua ikut. Keluarga gembiranya luar biasa. Jadi ada surga yang ditempati oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Ini kabar gembira. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surga Adnan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan jamaah Nur Salam. Kira-kira seperti itu. Dan ini bulan Ramadan, doa yang kita dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Jamaah tarawih yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur atas segala sesuatunya. Kita juga bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sampai malam ke-7 dan saya akan mengantar dulu tema kita pada malam hari ini. Bulan ini sebenarnya ada bulan Al-Quran. Jadi kalau bulan Ramadan itu seharusnya tema-tema yang kita bicarakan itu adalah tema tentang Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini mulia, itu karena ada Al-Quran yang turun di dalamnya. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu mulia karena malam itu turun Al-Quran. Begitu juga malaikat Jibril, di antara semua malaikat dialah yang disebut dengan malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena dia yang membawa Al-Quran.
Di antara semua nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai nabi dan rasul yang mulia. Kenapa? Karena dia membawa risalah Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya Ramadan ini adalah Ramadan Al-Qur'an. Jadi tema-tema pembicaraan kita tidak boleh jauh dari Al-Qur'an. Saya mengantar dulu sebuah kisah yang mungkin jarang kita dengar. Ada muridnya Nabi Musa yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, ya. Ayat 60, 61, 62, 63. Ada 4 ayat di sini. Tetapi tidak disebutkan namanya. Namanya tidak disebutkan di hadis. Kalau di ayat itu hanya disebutkan sebagai teman, pembantu, murid. Ya, bahkan untuk makan saja Nabi Musa itu dilayani oleh muridnya itu atau pembantunya itu. Namanya Yusha. Biasa disebut Yusa bin Nun. Setelah sepeninggal Nabi Musa ini kemudian diangkat menjadi nabi. Jadi ada satu nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, karena jumlah nabi banyak. Salah satu yang disebut nabi ini Yusha bin Nun. Yusha itu sederhana, dia tidak mengerti agama. Dia hanya melayani saja Nabi Musa kalau mau makan. Apa saja keinginan Nabi Musa dia penuhi. Diantar Nabi Musa untuk ketemu dengan Nabi Haidi. Itu dalam surah Al-Kahfi. Jadi kerjanya itu tukang antar. Saya mau bilang begini. Sebenarnya dalam urusan kita ini, kita mungkin mengatakan bahwa ustadz itu hebat karena dia bisa berceramah. Oh tidak. Persoalan hebat dan tidak hebat itu di mata Allah itu hanya sebagai sebuah proses saja. Entah kita kerjanya di masjid hanya cuci piring, ya, cuci piring setelah orang buka puasa, boleh jadi posisi kita itu bukan Nabi Musa, tetapi posisi kita itu adalah Yusha bin Nun, membantu saja. Bolehkah jadi posisi kita itu hanya tukang azan, posisi kita hanya sebagai tukang protokol. Kita memang tidak ceramah, tapi semuanya tidak jadi kalau tidak ada kita. Nah, sekaligus saya ingin mengatakan, kalau kita ingin berbicara tentang Al-Quran, isi Al-Quran itu sebagian kecil saja berbicara tentang ibadah. Tidak banyak. Apalagi bicara tentang hukum. Oh tidak. Sebagian besar isinya Al-Quran, 80% isinya Al-Quran itu cerita tentang interaksi hubungan dengan manusia. Kenapa? Sebenarnya kan ibadah dalam bulan Ramadan ini, kalau berhubungan dengan Allah itu persoalan yang tidak terlalu rumit. Sederhana berhubungan dengan Allah. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahmat. Ya? Dia bisa mengampunkan kita apa adanya. Seluruh dosa kita sebesar apapun akan Dia terima. Makanya Al-Quran tidak terlalu banyak bicara tentang hukum-hukum. Nah, yang banyak dia ceritakan Al-Quran itu tentang kisah hubungan antara manusia dengan manusia. Kenapa? Karena ini yang bisa membuat kita gagal di hari kemudian. Bukan salat kita yang akan bermasalah, bukan puasa kita yang akan bermasalah, bukan. Yang akan bermasalah di hari kemudian itu kemungkinan besar adalah urusan kita dengan sesama. Inilah yang disebut dengan muamalah. Dan sayangnya tema-tema pembicaraan kita itu jarang mau menyentuh itu. Ya. Jarang mau menyentuh bahwa di dalam masjid saja kita masih bisa berdosa. Jarang mau membicarakan bahwa parkir sendal saja itu bisa membuat kita berdosa. Ya. Baru parkir sendal itu baru kita masuk. Bayangkan parkir sendal. Ada sendalnya orang baik-baik, kita injak-injak, pulang ditendang-tendang. Sudah gitu sholat. Kalau Allah tidak ada masalah, tetapi kalau sesama belum tentu ada yang kita. Oh ya kesini, kasih tenda sandal aku. Belum lagi ada masjid. Nah serem gelo, na kapling sap
Lagi masuk pajak, barisan depan pejabat, cerah pejabat. Padahal aturannya kan siapa yang duluan masuk, dia harus dulu di situ. Ibu-ibu juga biasa begitu. Nah, kapli sejadana, taruh sejadana di olo. Langsung pajak tuh dia 30 nana. Ini apa? Ini urusan sederhana, tetapi ini persoalan hubungan kemanusiaan. Dan ini kan disebut dengan muamalah. Tidak usah kita cerita fikih tetangga, fikih bertamu, ya, fikih tersenyum, fikih memaafkan, itu belum sampai di situ. Belum lagi kita cerita fikihnya pasar, jamin, kalau jauh. Dan ini tidak pernah dibahas. Padahal Al-Quran bicara tentang itu. Karena kalau hubungan dengan manusia ini rusak, Allah tidak bisa membantu. Tidak bisa. Nah, karena waktu kita tidak panjang, saya mau mengajak kita satu ayat saja yang akan kita bahas. Ada dalam surah Al-Imran. Al-Imran ayat 159. Paling atas. Sebelah kanan. Nah, bilang lagi hidayat. Selalu bilang gitu. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallah. Ini ayat ini terkait dengan semacam teguran. Rasulullah itu diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatannya tidak tanggung-tanggung. Apa peringatannya Allah Subhanahu wa taala di situ? Allah bilang, Muhammad, fabima rahmatin minallah, disebabkan karena rahmat Allah, lintalahum, dari kata layin. Layin itu lemah lembut. Kau itu berlaku lemah lembut bukan karena perilakumu, bukan karena memang kau lembut, bukan. Perhatikan baik-baik ini. Karena ada orang merasa baik. Tidak ada orang yang baik karena dirinya, enggak. Kita ini baik selalu dimulai dengan kalimat di depannya, fabima rahmatin minallah. Kita ini baik nah sebab pamasin pun Allah Ta'ala. Sedangkan Rasulullah saja diingatkan, Muhammad, kau itu baik bukan karena kamu baik, tapi nasabak pemasin pun Allah Ta'ala. Dari kalimat ini kita kemudian bisa membawa kemana saja kalimat ini. Bu, Bapak, kalau malam ini kita masukkan uang di celengan, itu bukan karena kita dermawan, bukan. Tapi fabima rahmatin minallah, pemasin pengelata pekeduki. Kalau malam ini kita bisa buka Al-Quran, itu bukan karena kita mau pintar mengaji, mau mengejar setoran, tidak. Itu karena Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kalau malam hari ini kita bisa tarawih, maka kita lakukan tarawih di masjid. Karena Ustaz, oh bukan. Semua boleh kita rasakan masing-masing. Jika kira-kira patalinga kita masuk pajak di masjid, saya yakin sebagian besar bukan karena ceramahnya Ustaz, tapi Allah yang menggerakkan kita. Kok gara-gara Ustaz, gara-gara ulama, orang dapat hidayah, maka banyak sekali orang di Indonesia ini dapat hidayah? Tidak. Bahkan kita tidak bisa membayangkan ada orang masuk Islam dan digasal lekro, hanya mendapatkan tontonan di YouTube saja. Karena Allah menghendaki, fabima rahmatin minallah. Jadi apa? Saya mau bilang begini. Kalau hari ini kita sudah mulai baik, ya, apa mulai nih lo di masjid, apa mulai tahu di mas sumbang, apa mulai tahu di mengaji, apa artinya itu? Artinya rahmat Allah sedang mendekati. Kan informasi ini pengelata.
Kapan kita menjauh? Berarti kita sendiri yang menjauh. Sebab Allah sudah kasih fasilitas. Digerakkanlah kita untuk datang ke masjid. Digerakkan kita untuk membuka Al-Quran. Fabima rahmatin minallah. Nah, perhatikan baik-baik. Lima menit. Ya, kira-kira. Saya konsis dengan waktu. Lanjutan ayat ini. Karena ini yang disinggung Nabi Muhammad ya. Walau kunta fazzan ghalidan, andai kata engkau Muhammad, walau kunta fazzan. Fazzan itu fazzan ghalidan qalb itu hati. Andai kata hatimu itu fazzan keras, fazzan ghalidan sudah keras, kasar. Jadi hati keras, hati kasar. Efeknya apa? Lam faddu min hauli. Abi itu orang akan menjauh. Oleh karena itu, termasuk anak kita, tempat kerja kita, dimanapun kita berada, yang paling berat itu memelihara hati. Karena hati ini jangan sampai fazzan, ghalidan, ya, keras dan kasar. Nah, supaya hati ini tidak keras, hati ini tidak kasar, apa kata Allah di ayat berikutnya? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Nah, saya mau membahas sedikit tentang memaafkan ini. Apa yang dimaksud dengan memaafkan? Kita biasa ada orang di samping kita, kita tidak suka. Kita tidak suka perilakunya. Walaupun kita tidak kenal, kita tidak suka, supaya tidak terganggu kita punya hati, fa'fu anhum, maafkan dia. Ada orang cerewet, berarti kan kita tidak suka orang cerewet. Supaya hati kita tidak rusak, fa'fu anhum. Ketemu gempung, ya, borro, fa'fu anhum, maafkan. Bukan untuk dimaki, dimaafkan. Tapi memaafkan orang itu tidak cukup, dan ini yang biasa kita tidak lakukan. Wadang pengen kita sangka sudah selesai, belum selesai. Syaratnya memaafkan orang adalah waghfir lahum, mintakan ampun. Sekarang pertanyaannya, pernah tidak kita mintakan ampun orang yang bersalah dengan kita, atau ada orang yang kita tidak suka? Ya Allah, semoga dia dapat hidayah. Apa? Jadi syarat dimaafkan itu untuk mengetahui apakah hati kita ini sudah memaafkan, faghfir lahum, mintakan ampun. Siapa itu? Nah, kalau berani mintakan ampun orang-orang yang ada di sekitar kita, persoalannya adalah di hari kemudian semua itu menjadi sederhana. Sedangkan di dunia saja begitu mudahnya kita mengampunkan orang, maka Allah akan melembutkan hati-hati orang yang pernah bermasalah dengan kita. Karena ada di hari kemudian itu ada fase yang paling berat, itu adalah fase saling menagih. Yang paling berat. Tetapi saya juga ingin memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya adalah apa? Kabar gembiranya adalah karena kita punya fasilitas. Apa fasilitasnya? Ramadan. Sebenarnya kalau kita mau bilang begini, Ramadan ini sudah selesai urusan kita. Kemarin di sebelah saya bahas tentang la'allakum tattaqun. Mengerti apa artinya la'allakum tattaqun? Itu la'allakum tattaqun, semoga engkau bertakwa. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengharapkan kita bertakwa? Allah. Terus siapa yang akan mengabulkan itu? Allah juga. Kalau saya bilang semoga anakku lulus, kemungkinannya ada dua, lulus atau tidak lulus, karena bukan saya yang mau meluluskan.
Ini Allah bilang semoga engkau lulus. Dia yang mengatakan semoga engkau lulus, dia juga yang mau meluluskan. Makanya Imam Al-Qurtubi bilang la'allakum tattaqun itu adalah semoga dan pasti engkau bertakwa. Jadi sepanjang kita berpuasa udah selesai itu, kita pasti bertakwa. Cuma apakah setelah Ramadan takwa kita itu masih tinggal atau tidak, itu yang tidak bisa dijamin. Karena iman dan takwa selalu pergi, datang dan pergi. Tapi bahwa kita bertakwa setelah berpuasa, insya Allah, karena Allah yang menjamin. Inilah hebatnya. Dan hebatnya karena Allah menjamin semua dosa kita diampunkan, termasuk dosa sesama manusia. Kemungkinan iya, karena Allah cuma tidak satu saja dosa yang Allah tidak bisa selesaikan. Apa itu? Syirik. Itu saja. Selebihnya selesai, keliru. Dan saya selalu mengulang-ulang, ada doa, ada yang selain itu, ada jaminan kita. Saya tutup dengan ayat itu. Ada di surah Ghafir, ya, malaikat. Jadi kita datang ke masjid, buka Al-Quran, kasih buka orang, kasih celengan. Setiap kita melakukan kebaikan, malaikat itu mendoakan. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah, kerjanya itu berdoa. Bayangkan kalau ada malaikat, dan malaikat siapa yang berdoa? Malaikat yang mengusung arasy yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbana adkhilhum, ya Allah masukkan dia kemana? Jannati adn, surga adnan. Jannati adn ini allati wa'adtahu, ke dalam surga yang telah engkau janjikan. Siapa itu? Wa man salaha, siapapun yang berbuat amal saleh, yang saya sebutkan tadi itu. Min abaihim, bapaknya, neneknya, wa azwajihim, uttamatayr bidena, ya. Wa min zurriyatihim, kasih masuk juga itu anaknya. Satu saja berbuat, semua ikut. Keluarga gembiranya luar biasa. Jadi ada surga yang ditempati oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Ini kabar gembira. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surga Adnan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan jamaah Nurus Salam. Kira-kira seperti itu. Dan ini bulan Ramadan, doa yang kita dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.